Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Master Trik Channel. Di malam hari ini saya akan membahas tentang mencari orderan tanpa main history. Ini belum pernah saya bahas. Disimak sampai selesai biar tidak terjadi gagal paham untuk teman-teman semua. Dan sebelum saya bahas, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya hari ini dalam mencari orderan, biar ringan orderan, biar meningkat orderan Anda. Ini langsung saya bahas dulu. Ini belum pernah saya bahas ini sebenarnya, tapi kalau di konten-konten lain saya tidak tahu, paling sudah pernah dibahas. Jadi untuk tip on beat saya, tapi ini cuma 3 hari sekali ya. Hapus history map dikarenakan biar memperingan titik GPS kita terbaca sistem dengan jelas. Yang saya maksud, banyak faktor-faktornya jika kita tidak menghapus history map, dikarenakan bisa titiknya ketinggalan. Ada yang komen di tempat saya titiknya ketinggalan, ataupun mapnya tidak jalan. Nah, itu harus dihapus dulu. Kalau saya 3 hari sekali saya hapus. Begini, ini kalau yang sudah tahu tidak apa-apa disimak, tapi kalau yang belum tahu silahkan dipelajari. Kita pencet ini ya, akun kita, pencet setelan, kita cari history map. Sebentar kita tunggu baru loading. Setelah itu kita cari hapus map. Hapus semua ya, kita cari ya. Nih, hapus otomatis. Ini kan 3 bulan, tapi lebih alangkah baiknya 3 hari sekali ya. Ini sudah saya hapus, maksudnya buat contoh untuk teman-teman. Jadi kalau map itu kita gerak sedikit aja goyang atau jalan, tapi kalau berat, kebanyakan memori, kebanyakan history di Google Map, itu membuat bermasalah untuk kita dalam mencari orderan. Itu penting ini sebenarnya, karena apa? Titik GPS kita itu kita pakai untuk mencari orderan biar terbaca sistem. Kalau saya sendiri akurasi rendah, akurasi tinggi, saya mantap di akurasi rendah untuk saat-saat ini. Tapi kalau untuk teman-teman silahkan, tergantung kemantapan Anda mau pakai akurasi tinggi atau akurasi rendah. Kalau saya terus terang masih pakai akurasi rendah. Jadi untuk teman-teman, history map itu kita hapus map di history kita, itu tidak menghapus history atau riwayat, entah itu perjalanan, entah itu customer. Karena yang menyimpan history map kita itu sistem Grab. Kita cuman memperingan aja kalau kita hapus di HP kita. Untuk history perjalanan kita hapus semua, itu untuk memperingan aja biar map kita itu bergerak, berjalan, tidak ada hambatan. Dan sistem membaca jelas bahwa titik map kita itu gerak, aktif, jalan, atau geser.
itu terbaca banget sama sistem Grab. Ini dipelajari ya teman-teman ya. Mudah-mudahan itu kalau bisa pagi hari sebelum on bid, kalau history map Anda hapus tidak masalah. Dan kalau yang tip yang kedua ini sudah sering saya bahas, tapi tidak apa-apa saya omongkan lagi. Ini tuh yang kedua itu hapus data dan caca di aplikasi Grab Driver melalui pengaturan. Nanti dicari aja pengaturan, dicari kelola aplikasi, nanti dipencet apa namanya Grab Driver, nanti hapus data dan caca. Itu tips saya kalau untuk mencari orderan, sebelum mencari orderan, maksudnya sebelum on bid ya. Itu tips saya. Kalau ini saya buka lagi sekarang aplikasi Grab saya. Sebentar, ini baru loading, ini saya buka. Pokoknya jangan di skip, ditonton sampai selesai biar paham teman-teman semua. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Saya hari ini mendapat 24 trip. Saya on bid jam 8, jadi saya tidak sampai 12 jam sudah mendapat 24 trip. Yang saya maksud, kita atau saya tidak main history untuk hari ini dikarenakan saya untuk hari ini memahami celah-celah untuk mendapatkan orderan dengan cara di Yogyakarta hari ini baru ada ospek anak kuliah. Maksudnya mahasiswa baru. Tapi ini ada tapinya ya. Saya mainnya ini seumpama ya aja. Sekarang untuk hari ini UGM sama UNJ baru ospek. Tapi tidak saya kunjungi itu UGM sama UNJ. Maksudnya saya tidak mencari orderan di situ. Walaupun di situ orderannya banyak. Karena saya bersimpangan. Saya itu sukanya bersimpangan. Maksudnya begini. Jika orderan banyak, drivernya juga banyak. Nah, yang di luar lokasi situ atau daerah situ, itu kan drivernya sudah menumpuk di situ. Mendingan kita nyari di luar. Satu, kesempatan kita besar untuk mendapatkan orderan untuk dahulu mendapatkan. Maksudnya tidak di dalam lingkungan anak kuliahan atau ospek itu, tapi kita mainnya di luar agak jauh, nggak masalah. Yang penting ada orderan, entah itu orderannya tidak banyak, tapi pasti nyamber. Yang saya maksud seperti itu. Daripada kita menungguin di situ waktu bubaran ospek atau anak kuliah, kita tungguin di situ. Memang sih kita pasti dapat orderan, tapi untuk tempat kita keluarnya, kita mengantar ke tujuannya, itu menghabiskan waktu. Dikarenakan pasti macet jalannya, nyari penumpangnya atau nyari customernya. Jika orangnya ribuan di situ, kita itu memakan waktu juga agak lama. Tapi kalau saya tetap konsisten mainnya malah yang di luar. Dari dulu saya seperti itu. Seperti kalau hujan pada menghidupkan GrabFood-nya. Saya malah kalau gerimis, maksudnya bukan hujan kencang, saya hidupkan bag-nya saja malah. Karena driver lain pada lari ke food. Kalau gerimis ini cuma penggambaran ya. Kalau gerimis pada dimatikan bag-nya, kalau saya ambil bag-nya. Nggak usah takut-takut kita nanti dikomplain banyak kan, kadang driver juga banyak yang wah kalau hujan nanti customernya kebanyakan ngasih bintang 1. Tidak seperti itu.
Yang penting kita membawa jas hujan 2 sesuai SOP kita jalankan. Sudah, kalau saya seperti itu. Seperti ini, hari ini saya sama. Banyak bubaran ospek tadi jam 3:30 sampai jam 4 sore. Saya tinggalin, saya tidak kunjungi di situ. Tapi tadi saya sempat nyamber satu orderan di dalam lingkungan kampus, tapi cuma satu aja dari luar. Saya ngambilnya 1,5 kilo dari luar. Saya pas lewat, saya tidak menuhin tapi pas lewat. Saya ambil, saya antar, saya pindah jalur lain. Jangan sampai saya melewati jalur yang jalan macet, bubaran anak kuliah ospek, tidak saya lewati. Saya lewati jalan lain. Karena apa? Saya melewati di jalan lain, tapi yang saya lewati itu saya pikir, ini yang saya lewati itu yang pasti ada orderan ataupun orderan sedikit, tapi paling tidak itu ada orderan di sekitar jalan yang saya lewati. Saya belum pernah punya riwayat di jalan itu, tapi saya kadang kan ngobrol sama teman-teman travel, oh jalan sana itu saya mendapatkan orderan di sana, saya mendapatkan orderan di sana. Sudah, saya coba, saya lewati. Alhasil main orderan saya. Hari ini hampir 20 trip. Ini tidak ada riwayat saya. Tidak ada maksudnya riwayat customer saya, ini hampir 20 trip. Ini ada cancelan tapi cancelan dibatalkan dari penumpangnya. Ini juga. Bisa dilihat ya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya simpulkan untuk saya mendapatkan 24 trip hari ini tidak main history, tapi saya mainnya apa? Satu, map saya hapus biar ringan orderan, maksudnya ringan, map saya itu gerak-geraknya, jalannya itu terlihat jelas, terbaca jelas. Saya yakin sama sistem terbaca jelas, dikarenakan apa? Ringan jalannya, karena sudah saya hapus historinya. Dan hapus cache data dari Grab driver melalui pengaturan. 2 itu cukup kalau saya. Tidak usah pakai acara macam-macam, mau disetting seperti apa. Settingan saya ya cuman seperti ini. Tetap kalau saya sarankan untuk teman-teman, saldonya itu tetap ya antara 500.000 atau 1 juta. Kalau yang gagu ya, kalau kepengen meningkat. Tapi kalau saya tadi, saya mainkan antara 200 ribuan ke atas, tapi tidak sampai 500 ribu. Dikarenakan akun saya bukan bagus, bukan gacor banget, tapi sudah cukup main untuk mendapatkan orderan yang saya maksud seperti itu. Jadi saya tadi mencoba menerobos, pokoknya bisa, saya yakin untuk mendapatkan orderan di luar histori saya. Alhasil mendapatkan 24 trip. Jadi saya simpulkan untuk mendapatkan orderan untuk teman-teman, setelah tip 2 itu Anda lakukan, Anda pengen mendapatkan histori-histori yang lebih lebar dan lebih banyak,
setelah Anda mengantar customer atau setelah Anda mengantar makanan, jangan dilewati tempat waktu Anda berperjalanan mengantar customer. Kita lewat jalan lain saja. Yang saya maksud jalan lain yang sekiranya ada orderan, yang saya maksud seperti itu. Jadi seumpama kita mengantar lewat jalan tengah, jalur tengah gitu aja. Setelah sampai di pengantaran, kita lewat aja, pindah jalur. Makanya jalur seumpama kita ngantar ke selatan. Setelah ngantar ke selatan, kita pindah jalur ke barat atau ke timur, nanti balik ke utara. Tapi kan kita sudah mempunyai riwayat perjalanan yang berbeda. Nah, di riwayat perjalanan yang berbeda untuk hari ini saya itu mendapatkan orderan waktu saya pindah sebentar, mendapatkan orderan, saya antar, saya pindah tempat lagi, dan riwayat perjalanan saya beda lagi, saya mendapatkan orderan. Ya mainnya seperti itu saya tadi. Jadi ini tidak ada histori customer saya cuman berapa dua orang atau dua customer tadi yang sama. Tapi kalau untuk 22 customer atau orderan ini tidak ada histori di riwayat saya. Yang saya maksud seperti itu teman-teman ya. Pokoknya cara saya ini bisa diterapkan, semoga berjodoh. Kalau tidak berjodoh dengan cara saya ini, pakai cara saya di konten-konten yang lainnya atau sebelum-sebelumnya. Jika sudah berjodoh, ikuti aja satu konten. Jika orderan Anda main dan meniru cara di satu konten saya itu, sudah Anda ikuti aja itu dulu. Yang penting Anda mendapatkan orderan dan meningkat orderan Anda. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.